kasih, Mas. Ya, Halo, dengan Mas siapa? Ibnu. Saya Asa. Mau tanya dong, apa sih Pancasila itu, Mas? Pancasila kan dasar negara, Mbak. Kalau semisalnya Pancasila sebagai sistem filsafat, Masnya tahu nggak? Pancasila sebagai sistem filsafat. Nggak tahu, kurang tahu. Kalau tantangannya, tahu nggak? Tantangan apa? Pancasila sebagai sistem filsafat, tantangannya apa aja sih? Saya juga kurang paham, Mbak. Oke, terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Kenalan dong, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama saya Dita Wulandari. Boleh dong, aku tanyain tentang Pancasila. Iya, boleh. Sebenarnya Pancasila itu apa sih, Kak? Pancasila itu pilar ideologis negara Indonesia. Kalau sistem filsafat itu kakak tahu nggak? Kalau itu saya kurang paham sih. Kalau tantangannya? Sama, kurang paham juga. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 6 Pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan dasar sekaligus ideologi negara Indonesia. Selain itu, Pancasila juga dijadikan sebagai sistem filsafat. Lalu, apa itu filsafat? Dan mengapa Pancasila dijadikan sistem filsafat? Oke guys, sebelum kita mengetahui mengapa Pancasila dijadikan sebagai sistem filsafat, maka kita harus memahami dan mengenal terlebih dahulu mengenai sistem filsafat. Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, terdiri kata phil artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau yang berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Sedangkan secara istilah, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sehingga, sistem filsafat dapat diartikan sebagai kumpulan ajaran yang terkoordinasi dengan ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem lain, misalnya sistem ilmiah. Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri negara atau the founding fathers ketika mereka berusaha menggali nilai-nilai dasar dan merumuskan dasar negara untuk di atasnya didirikan negara Republik Indonesia. Selain itu, Pancasila dapat diartikan sebagai sistem filsafat karena di dalamnya terdapat nilai-nilai ketuhanan atau teologi, nilai kemanusiaan, antropologi, nilai kesatuan, metafisika yang berhubungan dengan pengertian hakikat satu, kerakyatan atau hakikat demokrasi, keadilan atau hakikat keadilan. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila disebut sebagai filsafat karena merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam oleh para founding fathers atau pendiri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika pada beberapa era pemerintahan. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis gross-like. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimasukkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan. Pada era Soeharto,
kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar ilmiah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Pancasila menjadi penataran P4 pada era reformasi. Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersadar di sebuah lorong sunyi justru di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Baik teman-teman, itulah sedikit penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.